Cerita dibuka dengan sebuah berita besar. Korea Selatan dan Korea Utara akhirnya berdamai. Zona demilitarisasi telah dihapus. Semua jalur transportasi dibuka dan masyarakat di seluruh semenanjung Korea kini bisa bergerak bebas antara kedua wilayah. Sebuah tempat baru bernama Peace City sedang dibangun menjelang penyatuan resmi dan seluruh negeri sedang ramai membicarakannya. Suatu malam, seorang wanita bernama Yang Ok datang dari Korea Utara. Jalanan dipenuhi para penggemar yang berfoto di samping poster Vita, sebuah grup idola pria yang sedang naik daun dengan sangat cepat. Malam itu, mereka juga mengadakan konser di kota Pongwasi. Namun, Yang Oke tidak datang untuk menonton pertunjukan. Ia datang untuk mencari obat, tetapi apotek yang ditujunya tutup karena adanya konser. Dua orang asing, seorang pria dan seorang wanita melihatnya lalu mendekat. Mereka mencoba menjual obat yang mereka klaim bisa menyembuhkan penyakit apapun. Yang Oko tidak menyadari bahwa mereka adalah penipu. Ia bahkan bersedia membayar mahal, tetapi uang tunainya tidak cukup. Karena itu, kedua penipu tersebut membawanya ke tempat lain. Sementara itu, pemimpin Vita, Lloyd, tiba di lokasi konser dan disambut teriakan para penggemar. Seorang gadis di bagian belakang terlihat gugup. Konser pun dimulai dan berlangsung sangat meriah, dengan seluruh penonton bersorak serta ikut bernyanyi. Wali kota Pongwasi sangat gembira. Dengan Vita sebagai penampil utama, kotanya mendapat perhatian dunia. Dan rencana perdamaian Korea pun berpotensi menjadi peristiwa bersejarah. Namun, di balik layar, sekelompok orang diam-diam memasang bahan peledak di stadion. Wali kota menerima informasi anonim tentang rencana pengeboman tersebut dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikannya. Perdamaian Korea sedang dipertaruhkan, dan seluruh proses penyatuan bisa runtuh jika kelompok tersebut berhasil melakukan serangan. Inilah kejutan pertama. Ternyata Yang Oke adalah anggota pasukan khusus. Ia menerima panggilan misi lalu membajak truk milik para penipu tersebut agar bisa bergerak lebih cepat. "Aku turun di sini." Pada saat yang sama, kelompok pengebom mendapat perintah untuk membatalkan rencana mereka karena rencana tersebut sudah bocor. Tanpa mereka sadari, jalan mereka akan segera bertemu. Sementara itu, saat konser sedang memasuki jeda, Lloyd diam-diam meninggalkan panggung. Kamera keamanan menangkap gerak-geriknya yang mencurigakan. Ia mengenakan topi, menuruni beberapa anak tangga lalu masuk ke sebuah mobil. Sebenarnya, ia sedang bertemu dengan seorang aktris cantik yang membawakan hadiah untuknya, yaitu sebuah senjata mainan langka. Lloyd begitu bersemangat melihat mainan tersebut sampai benar-benar mengabaikan sang aktris yang jelas-jelas menyukainya. Kemudian semuanya menjadi kacau. Orang-orang melihat Lloyd berada di dalam mobil bersama seorang wanita, dan situasinya langsung terlihat seperti skandal. Pada saat yang sama, pasukan khusus menyerbu mobil berdasarkan informasi sebelumnya. Pemimpin pasukan itu mengambil senjata mainan milik Lloyd dan menghancurkannya. Lloyd langsung kehilangan kendali dan mulai berteriak. Namun, ia mendadak terdiam ketika menyadari bahwa pemimpin pasukan tersebut adalah seorang wanita. Wanita itu ternyata Yang Oke. Setelah kejadian tersebut, Lloyd dan agensinya harus menghadapi skandal antara dirinya dan sang aktris. Untuk meredakan situasi, Lloyd bersembunyi di rumah untuk sementara waktu. Ada satu hal yang perlu diketahui tentang dirinya. Lloyd sangat terobsesi dengan permainan militer dan mengoleksi senjata mainan. Sejujurnya, ia justru lebih tertarik pada mainan-mainan tersebut daripada perempuan manapun. Itulah sebabnya ia begitu marah ketika senjata mainannya dihancurkan. Yang Oke, wali kota, dan dua penasihatnya berusaha menutupi seluruh kekacauan tersebut demi menjaga perdamaian. Untungnya, skandal Lloyd membuat media teralihkan. Mereka juga berhasil melacak orang yang memberikan informasi anonim mengenai rencana pengeboman. Ternyata orang tersebut adalah seorang penggemar berat Lloyd yang masih remaja, gadis yang sama yang terlihat gugup di stadion. Sementara itu, manajer Lloyd memberinya solusi untuk memperbaiki citranya, mengikuti wajib militer. Hari pertama tidak berjalan seperti yang Lloyd bayangkan. Ia sebelumnya dijanjikan akan ditempatkan di unit pertahanan yang nyaman, tetapi justru langsung dikirim ke medan perang yang brutal.
ia tidak memiliki kekuatan maupun stamina seperti para prajurit lainnya, sehingga kewalahan dan akhirnya terjatuh setelah terkena peluru. Sebelum kehilangan kesadaran, Lloyd teringat pada ibunya, yang selama ini hanya peduli pada uang. Bahkan sebelum ia berangkat menjalani wajib militer, hal pertama yang dibicarakan ibunya adalah polis asuransinya. Kekecewaan itulah yang membuat Lloyd mempercepat pendaftarannya, karena ia ingin melarikan diri darinya. Kemudian Lloyd terbangun dalam keadaan marah karena ternyata hanya dirinya yang tidak diberitahu bahwa seluruh operasi tersebut hanyalah simulasi dan tidak menggunakan peluru sungguhan. Ia menuntut Young Ok bertanggung jawab atas penyergapan di stadion. Tetapi Yang Ok mengabaikannya dan memerintahkan semua orang kembali ke markas. Masih dalam keadaan kesakitan, Lloyd tertinggal di belakang sambil berusaha mengejar yang lain. Disinilah semuanya mulai jelas. Lloyd kini menjadi bagian dari sebuah tim bernama Mountain Hawk, unit gabungan Korea Selatan dan Korea Utara, yang dibentuk untuk memburu kelompok kriminal di Pungwasi. Biasanya mereka bekerja secara rahasia, tetapi wali kota ingin keberadaan mereka diketahui publik untuk menunjukkan kepada dunia betapa baiknya kedua Korea dapat bekerja sama. Itulah alasan Lloyd dimasukkan ke dalam unit tersebut. Para petinggi ingin memanfaatkan popularitasnya untuk meningkatkan citra mereka. Kelompok kriminal tersebut bernama Violet, dan mereka sangat menentang penyatuan Korea. Pemimpin mereka, Jae-hoon, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Song-i, remaja yang melaporkan rencana pengeboman tersebut. Namun, pihak berwenang berhasil menemukannya lebih dulu. Mereka mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang peretas andal yang diduga memiliki hubungan dengan Violet. Mountain Hawk akhirnya tiba di barak, kecuali Lloyd yang tersesat dan berakhir sendirian. Sementara itu, dengan bantuan seorang mata-mata pemerintah, Violet berhasil menculik Song-yi. Namun, Song-yi berhasil melarikan diri dan secara tidak sengaja bertemu Lloyd. Lloyd membantunya bersembunyi. Song-yi sangat terkejut bisa bertemu idolanya dalam situasi seperti ini dan meminta maaf karena merasa telah menyeret Lloyd ke dalam bahaya setelah melaporkan Violet. Lloyd tidak memahami apa yang sedang dibicarakannya, tetapi ia tetap menyelamatkannya. Ia membuat pengalihan dengan mengenakan jaket Song-yi, lalu berlari ke arah lain agar perhatian Violet tertuju kepadanya. Tanpa senjata sungguhan, Lloyd tidak berdaya sampai Young Ok datang dengan sepeda motor. Karena tidak punya pilihan lain, mereka berdua melompat dari tebing untuk melarikan diri dari Violet. Masalahnya, Lloyd tidak bisa berenang dan mulai tenggelam. Yang Ok naik ke permukaan untuk mengambil napas, lalu kembali menyelam dan memberikan udara ke mulut Lloyd. Situasi tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah ciuman. Kemudian, sebuah kilas balik mengungkap masa lalu Yang Ok. Aya tumbuh dalam keluarga kaya dan merupakan putri dari pasangan Korea Utara yang berpengaruh. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi, sedangkan ibunya seorang profesor. Namun, semuanya hancur ketika kedua orang tuanya terlibat dalam skandal politik. Yang Ok kemudian dikirim ke kamp pelatihan yang keras dan mengerikan. Di sana ia bertemu Jae-hoon, pria yang sekarang menjadi pemimpin Violet. Pada masa itu, Jae-hoon membantunya bertahan melewati masa-masa tersulit. Ia menjadi salah satu alasan Yang Ok terus bertahan. Kembali ke masa sekarang, Jae-hoon menjalankan sebuah bar sebagai kedok, sementara markas Violet disembunyikan di ruang bawah tanah. Ketika salah satu anak buahnya mengaku telah membunuh Yang Ok, Jae-hoon tidak mempercayainya. Ia tahu bahwa Yang Ok adalah prajurit elit yang tidak mudah dikalahkan. Meskipun sudah mengenalnya sejak kecil, hal itu sama sekali tidak mengubah rencananya untuk menghancurkan perdamaian. Yang Ok dan Lloyd berhasil melarikan diri ke tepi sungai. Lloyd menanyakan remaja yang tadi ia selamatkan. Ternyata Yang Ok sudah membawa gadis itu ke tempat yang aman sebelum datang membantu Lloyd. Yang Ok kagum karena Lloyd berani mempertaruhkan nyawanya demi orang asing. Tetapi Lloyd hanya menganggapnya biasa saja. Ia mengaku bahwa saat itu dirinya tidak benar-benar berpikir. Kalau ia mempertimbangkannya terlebih dahulu, mungkin ia tidak akan sanggup melakukannya. Ia hanya bertindak berdasarkan apa yang menurutnya benar. Wakil Komisaris Korea Utara memerintahkan para anggota Mountain Hawk
yang tersisa untuk mencari mereka berdua. Namun, kondisi Yang Oke semakin memburuk akibat luka sayatan di perut yang ia dapatkan dari Violet sebelum mereka melompat dari tebing. Untungnya, Lloyd pernah mengikuti acara bertahan hidup sehingga ia tahu cara menghentikan pendarahan. Ia berusaha keras menyalakan api sementara Yung Oke menahan rasa sakit. Dalam kondisi setengah sadar, Yung Oke bermimpi tentang hari ketika militer membawa ayahnya pergi tanpa alasan yang jelas dan menghancurkan keluarganya. Ketika Lloyd pergi mencari bantuan, Yang Ok meraih tangannya dan memohon agar ia tidak pergi. Karena itu, Lloyd menggendongnya sampai ke pinggir jalan, hingga akhirnya anggota tim mereka menemukan keduanya. Lloyd kemudian terbangun di sebuah kamar rumah sakit bersama asistennya dan pihak agensinya. Setelah semua kejadian tersebut, ia menuntut penjelasan mengapa dirinya masih ditempatkan di unit yang terus membuatnya hampir kehilangan nyawa. Sang CEO hanya menjawab bahwa pemerintah Pengwasi membutuhkannya. Selain itu, para penggemar Vita justru sangat senang karena idola mereka kini menjadi bagian dari unit khusus yang melambangkan perlindungan dan persatuan Korea. Lloyd memang menyukai hal-hal berbau militer, tetapi ia tidak menyukai bagian ketika dirinya hampir mati. Karena itu, ia berusaha pindah ke unit pertahanan biasa. Kemudian ia mengetahui bahwa Yang Oke juga berada di rumah sakit yang sama. Meskipun sudah melewati begitu banyak kejadian bersama, mereka berdua tetap saja bertengkar dan saling menyalahkan. Pada suatu saat, Lloyd hampir menyinggung bahwa Yung Oko berbicara tentang ayahnya ketika tidur. Tetapi ia mengurungkan niatnya karena sadar bahwa trauma bukanlah sesuatu yang pantas dijadikan bahan lelucon. Selanjutnya, Lloyd bertemu dengan wakil komisaris Korea Selatan, Min Ho, pria yang memaksanya masuk ke Mountain Hawk. Min Ho menjelaskan bahwa situasi tersebut sebenarnya menguntungkan semua pihak. Popularitas Lloyd akan semakin meningkat, sementara dunia akan melihat bahwa proses penyatuan Korea berjalan dengan lancar. Lloyd tidak menentang penyatuan Korea, tetapi setelah berkali-kali hampir kehilangan nyawa, ia tetap ingin keluar dari unit tersebut. Sementara itu, setelah berbicara dengan seorang dokter bedah jantung dan pembuluh darah, Yang Ok kembali bertemu dengan dua penipu yang sebelumnya menjual obat ajaib kepadanya. Di rumah sakit, ia memesan 10 botol obat tersebut karena berharap obat itu bisa menyembuhkan penyakit jantung. Lloyd kemudian datang dan mengusir para penipu itu sebelum mereka berhasil menipunya. Namun, bukannya berterima kasih, Yang Oke justru memarahinya. Ia mengatakan bahwa setidaknya dirinya sedang berusaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan obat yang dibutuhkannya. Hal itu menunjukkan betapa putus asanya Yang Oka dalam mencari obat tersebut. Kemudian Jae-hoon muncul. Ia dan Yang Oka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, sehingga pertemuan kembali mereka terasa sangat emosional. Namun, Lloyd tiba-tiba masuk dan memisahkan mereka saat keduanya sedang berpelukan. Hal tersebut membuatnya kesal. Yang Ok selalu bersikap dingin terhadap Lloyd, tetapi justru bersikap lembut kepada Jae-hoon. Jelas sekali bahwa Lloyd merasa cemburu. Ia bahkan memisahkan mereka untuk kedua kalinya, yang membuat Yung Oke semakin kesal. Setelah itu, Lloyd harus bertemu dengan pengacara yang dikirim oleh pihaknya, seorang wanita cantik bernama So Hee-ji. Tugasnya adalah membantu Lloyd mendapatkan izin untuk keluar dari unit tersebut. Masalahnya, wakil komisaris Korea Selatan menolak untuk membiarkan Lloyd pergi. Jika Lloyd terus menentangnya, maka wakil komisaris siap melaporkannya karena memiliki senjata api secara ilegal. Senjata itu memang hanya senjata mainan. Tetapi dengan bantuan orang dalam, sang komisaris bisa membuat tuduhan tersebut terlihat sah. Itulah alasan Lloyd membutuhkan pengacara. Ia meminta Yang Oke bersaksi bahwa senjata miliknya palsu. Tetapi Yang Oke menolak karena atasannya tidak pernah memerintahkannya untuk melakukan hal tersebut. Di tempat lain, Jae-hoon memasang jebakan untuk Song Yi. Terungkap bahwa Song Yi sebenarnya pernah bekerja sama dengan Violet, tetapi ia menyabotase rencana mereka untuk melindungi Lloyd. Ia juga menyimpan berkas rahasia milik mereka sebagai jaminan agar dirinya tetap aman. Sekarang, Jae-hoon ingin menangkapnya kembali untuk mendapatkan berkas tersebut. Ia bahkan mengancam akan menyakiti Lloyd agar Song Yi terpancing datang ke rumah sakit.
Di rumah sakit, Lloyd menerima banyak hadiah dari para penggemarnya. Ia menemukan sebuah boneka kecil yang diberi nama dirinya, lalu memberikannya kepada Yang Ok karena berpikir boneka itu akan membuatnya terlihat lebih manis. Yang Ok langsung menyingkirkannya dan menyuruh Lloyd untuk bersikap lebih dewasa. Malam harinya, Lloyd bermimpi mencium Yong Ok. Ia kemudian terbangun dan melihat Yong Ok sedang mengalami mimpi buruk. Lloyd memberikan boneka tersebut kepadanya untuk menenangkannya, dan karena ketakutan, Yong Ok meraih tangan Lloyd. Lloyd lalu duduk di samping tempat tidurnya sampai Yong Ok kembali tenang. Keesokan paginya, Yong Ok merasa malu ketika menyadari bahwa mereka berpegangan tangan sepanjang malam. Ia menolak mengakui bahwa dirinya yang lebih dulu meraih tangan Lloyd. Lloyd kembali menawarkan boneka itu kepadanya untuk digunakan jika ia mengalami mimpi buruk lagi. Kemudian, Lloyd melihat Yang Ok berpakaian rapi dan manis. Ia mengira Yang Ok akan pergi berkencan, sehingga diam-diam mengikutinya. Namun, ternyata Yang Ok sedang mencari cara untuk menyembuhkan adik perempuannya yang menderita penyakit jantung. Dalam mode tugasnya, Yang Ok menyadari Lloyd mengikutinya dan menyeretnya kembali ke markas. Ketika Lloyd melawan, Yang Ok tersandung, dan mereka hampir terjatuh dalam posisi seperti sedang berpelukan. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi romantis sesaat. Sebelum kembali, mereka mampir ke rumah sakit untuk mengurus beberapa dokumen. Namun, tragedi terjadi. Song Yi jatuh dari atap. Ia segera dibawa ke ruang operasi dan berhasil selamat, tetapi kondisinya sangat kritis. Lloyd curiga bahwa kejadian tersebut bukan kecelakaan, karena Violet memang sedang memburu Song Yi. Yang Ok berpura-pura tidak peduli, tetapi diam-diam ia melakukan penyelidikan bersama atasannya, Il-do, wakil komisaris Korea Utara. Mereka mengetahui bahwa Song Yi telah meretas berkas rahasia milik Violet. Itulah alasan kelompok tersebut ingin membunuhnya. Namun, hanya Song Yi yang mengetahui lokasi berkas tersebut. Kembali di markas, rekan-rekan Lloyd memberitahunya sesuatu yang penting. Ternyata Violet terdiri dari mantan anggota unit 112. Kamp pelatihan brutal tempat Yang Ok dan Jae-hoon dulu berlatih. Unit tersebut sudah tidak digunakan lagi sejak Korea Selatan dan Korea Utara berdamai. Malam itu, Lloyd teringat ketika Song Yi menanyakan jaket merah mudanya di rumah sakit, yaitu jaket yang ia kenakan saat melakukan pengalihan. Lloyd kehilangan jaket tersebut setelah dirinya dirawat di rumah sakit. Ia menyimpulkan bahwa Song Yi mungkin kembali untuk mencari jaket itu, dan saat itulah ia jatuh dari atap. Sementara itu, Hae-ji yang bertekad memenangkan kasus Lloyd menghadapi Min-ho dengan bukti bahwa ia telah menempatkan Lloyd di Mountain Hawk secara ilegal. Hae-ji berjanji tidak akan membawa masalah tersebut ke pengadilan jika Lloyd diizinkan pindah unit. Ia kemudian memberitahu Lloyd bahwa proses pemindahannya hampir selesai dan sebagai gantinya, Lloyd bisa mentraktirnya makan siang. Dalam perjalanan menemui Hae-ji, Lloyd melihat Mirai memanggil Yang Ok dengan sebutan kakak. Hal itu membuat Lloyd lega. Hae-ji kemudian membawanya ke bar milik Jae-hoon, tempat Yang Ok juga kebetulan sedang mengunjungi teman lamanya tersebut. Karena cemburu, Lloyd dengan sengaja memuji Hae-ji dengan suara keras dan mengatakan betapa cantiknya wanita itu. Namun, Yang Ok tidak menanggapinya. Tidak jauh dari sana, beberapa pelanggan sedang mengejek Song Yi. Kejadian Song Yi jatuh dari atap telah menjadi viral, dan mereka menyebutnya sebagai penguntit menyedihkan yang rela mati demi idolanya. Lloyd langsung marah dan memulai perkelahian. Yang Ok berusaha menahannya, sementara Jae-hoon menyeret mereka berdua keluar dari bar. Malam itu di markas, boneka pemberian Lloyd jatuh dari atas lemari. Yang Ok langsung teringat pada Lloyd. Ia akan segera pergi, dan pikiran tersebut ternyata membuatnya gelisah. Untuk mengalihkan pikirannya, ia pergi berolahraga di tempat latihan. Lloyd kemudian menemukannya di sana. Lloyd berterima kasih kepada Yang Ok atas semua yang telah dilakukannya dan meminta agar ia menjaga Song Yi. Keesokan harinya, Lloyd berpamitan kepada rekan-rekannya. Ia merasa sedih harus meninggalkan mereka setelah semua hal yang telah mereka lalui bersama. Dalam perjalanan keluar, ia meminta asistennya mampir ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Song Yi. Namun,
Yang Oke sudah berada di sana dan bersembunyi ketika Lloyd masuk. Melihat betapa pedulinya Lloyd terhadap penggemarnya, Yang Oke mulai menyadari bahwa Lloyd sebenarnya adalah orang yang baik. Kemudian, seorang anggota Violet yang menyamar sebagai dokter mencoba membunuh Song Yi. Ia gagal karena Yang Oke melindungi Song Yi dan mengejarnya hingga ke bagian belakang gedung. Di sana, beberapa anggota Violet lainnya sudah menunggu. Yang Oke kewalahan menghadapi mereka sampai Lloyd muncul sambil membawa sebuah senjata. Ketiga penyerang tersebut menyadari bahwa senjata Lloyd hanyalah senjata mainan. Lalu mereka melarikan diri. Untuk menyelidiki tujuan sebenarnya dari Violet, Yang Oke mencoba membuka ponsel Song Yi yang sedang diamankan oleh pihak berwenang. Lloyd membantunya dan menebak bahwa kata sandinya adalah tanggal lahir Song Yi. Yang Oke terkejut karena Lloyd masih berada di sana, padahal ia seharusnya sudah dipindahkan. Lloyd menjelaskan bahwa ia berubah pikiran setelah semua yang terjadi. Ia memutuskan untuk tetap tinggal demi melindungi Song Yi dan membantu Yang Oke mengungkap Violet. Sebagai langkah pertamanya, Lloyd meminta Heiji menyelidiki latar belakang seseorang. Heiji setuju dengan syarat Lloyd memintanya sebagai seorang teman dan bersedia membalas budi di kemudian hari. Lloyd menyetujuinya, dan hubungan mereka pun mulai berkembang menjadi persahabatan. Sementara itu, Jong Oko melapor kepada Eldo yang memiliki rencana untuk menangkap Violet. Karena Violet ingin Song Yi mati, Ildo menyimpulkan bahwa mereka juga menginginkan Lloyd mati, sebab kelompok tersebut akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi mereka. Karena itu, ia memutuskan menggunakan Lloyd sebagai umpan. Yang Oke tidak suka menempatkan Lloyd dalam bahaya, tetapi ia tidak bisa membantah atasannya. Rencananya adalah mengadakan sesi pemotretan publik untuk Mountain Hawk sebagai bagian dari kampanye Persatuan Korea. Ildo yakin Violet akan muncul secara terbuka untuk membunuh Lloyd. Jika itu terjadi, mereka akan memiliki kesempatan sempurna untuk menangkap anggota kelompok tersebut. Di tempat lain, Jae-hoon menyelinap ke camp dan mencari berkas rahasia di laci Lloyd. Namun, alih-alih menemukan berkas tersebut, ia menemukan sebuah bom yang dipasang di bawah tempat tidur Lloyd dan mengambilnya. Setelah kembali ke markas, Jae-hoon menghadapi bawahannya, Seung Tae, orang yang sebelumnya mencoba membunuh Song Yi dan memasang bom tersebut. Seung Tae mengatakan bahwa ia melakukan semua itu untuk melindungi rencana Violet. Jae-hoon memperingatkannya bahwa tindakan gegabah hanya akan menghancurkan rencana mereka di masa depan. Seung Tae membalas bahwa Jae-hoon sebenarnya hanya khawatir Yang Ok akan terluka, karena ia jelas-jelas masih mencintainya. Jae-hoon menyuruhnya untuk tetap mengikuti perintah. Sebuah kilas balik kemudian menjelaskan masa lalu Jae-hoon. Ia dulunya adalah mata-mata Korea Utara yang merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Perdamaian membuat semua pengorbanannya menjadi sia-sia. Lebih buruk lagi, pemerintah berusaha mengubur rahasia kelam mereka dengan membasmi para agen yang telah mereka tempatkan di Korea Selatan. Para penyintas, termasuk Jae-hoon, memalsukan kematian mereka lalu bersatu untuk menghancurkan perdamaian yang telah menghapus tujuan hidup mereka. Begitulah Violet terbentuk. Pada hari pemotretan, Seung Tae yang sudah tidak mempercayai Jae-hoon menyiapkan senapan runduk untuk membunuh Lloyd, karena yakin Lloyd mengetahui terlalu banyak. Namun, Yang Oke merasakan keberadaannya dan mengambil sebuah cermin, lalu memantulkan cahaya untuk mengacaukan bidikannya. Lloyd berhasil selamat. Seung Tae melarikan diri, tetapi salah satu anak buahnya berhasil ditangkap. Dalam interogasi, Jung Oke dan Ildo mengetahui bahwa Song Yi memiliki informasi mengenai identitas seluruh anggota Violet. Sementara itu, Lloyd mengunjungi Song Yi dan merasa bersalah karena tidak mampu melindunginya. Saat itu juga, Song Yi mengalami serangan jantung, tetapi akhirnya berhasil melewatinya dan tetap selamat. Kembali di markas, Lloyd memergoki Yang Oke sedang memeriksa barang-barangnya, termasuk jaket merah muda tersebut. Yang Oke ingin Lloyd menyerahkan apapun yang berbahaya yang mungkin sedang ia simpan demi keselamatannya sendiri. Namun Lloyd membalas. Ia mengatakan bahwa Yang Oke bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Menurutnya, Jong Oko hanya berpura-pura kuat padahal sebenarnya rapuh di dalam. Kalau begitu,
Bagaimana mungkin ia bisa melindungi orang lain? Lloyd ingin Yang Oke bekerja sama dengannya, bukan terus menjauhkannya dan mencurigainya. Yang Oke justru melakukan sebaliknya. Ia menolak menyeret Lloyd lebih jauh ke dalam masalahnya. Rekan-rekan mereka akhirnya memisahkan keduanya. Lloyd menyerahkan jaket merah muda tersebut, tetapi Yang Oke tidak menemukan apapun di dalamnya dan menyerahkannya kepada Ildo. Sebagai hukuman atas perkelahian mereka, Ildo memerintahkan Yang Oke mengambil cuti selama beberapa hari. Kemudian terungkap bahwa Lloyd meminta Heiji menyelidiki masa lalu Song Yi, dan ia mengetahui bahwa Song Yi adalah seorang peretas. Namun, Heiji menahan informasi lainnya dan hanya mau memberitahukannya jika Lloyd menemaninya ke sebuah pesta. Dengan enggan, Lloyd menyetujuinya. Sementara itu, Mirae yang ternyata merupakan penggemar Vita hampir pingsan di jalan karena penyakitnya. Ia ditolong oleh Jae-hoon. Mirae mengenalinya sebagai pemilik bar yang berada di seberang toko tempat pengasuhnya bekerja. Ia kemudian ikut pulang bersama Jae-hoon sampai mereka bertemu dengan Yang Ok yang sangat khawatir. Di rumah, setelah meminum obatnya, Mirae berbicara tentang orang tua mereka. Yang Oke mengatakan bahwa Mirae cantik seperti mendiang ibu mereka dan memohon agar adiknya itu bertahan sampai ia bisa mendapatkan operasi. Inilah pengungkapan penting berikutnya. Ternyata Lloyd sudah memiliki berkas yang selama ini dicari Violet. Ia menemukannya di saku jaket merah muda milik Song Yi, yang selama ini berada di dalam mobil van miliknya. Sementara itu, Yang Oke menghadapi Jae-hoon mengenai kematiannya yang ternyata dipalsukan. Ia mengetahui hal tersebut dari seseorang di dalam organisasi. Kini Yang Oke mulai mencurigai bahwa Jae-hoon adalah bagian dari Violet, karena kelompok tersebut terdiri dari mantan agen elit seperti dirinya. Yang Oke kemudian berpapasan dengan Lloyd yang sedang pergi menghadiri pesta bersama Heiji sebelum memulai masa cutinya. Awalnya ia tidak terlalu peduli, namun sebuah laporan forensik digital kemudian tiba. Data dari ponsel Song Yi ternyata sudah menyebutkan pesta tersebut secara spesifik. Violet berencana menyerang pesta itu untuk menghancurkan citra perdamaian, karena acara tersebut akan dihadiri banyak tamu VIP dari kedua Korea, termasuk para pejabat Pongwasi. Yang Oka juga teringat bahwa pengasuh Mirae yang diundang sebagai perwakilan Korea Utara mengatakan bahwa Jae-hoon juga akan hadir di sana. Hal tersebut semakin memperdalam misteri mengenai keterlibatan Jae-hoon dalam semua kejadian ini. Di pesta, Heiji memperkenalkan Lloyd kepada ibunya, yang ternyata adalah wali kota Pyeongwasi. Sang wali kota kemudian meminta Lloyd menyampaikan pidato perdamaian dalam acara tersebut. Sementara itu, Yang Oka tiba karena khawatir terhadap keselamatan Lloyd. Namun, Yang Oka ditolak masuk karena tidak memenuhi aturan berpakaian. Asisten Lloyd kemudian membantunya menemukan sebuah gaun agar ia bisa masuk. Ketika melihatnya, Lloyd sampai terpana dan mengatakan bahwa Yang Oka terlihat sangat cantik. Yang Oka tidak memberikan reaksi apapun. Sementara Heiji menarik Lloyd pergi untuk menyapa para tamu VIP. Wali kota menyampaikan pidato sambutan tentang pentingnya mendukung perdamaian, sementara pesta tersebut juga sekaligus menjadi acara penggalangan dana amal. Lloyd yang cemburu melihat Yang Oke berduaan dengan Jae-hoon tidak bisa duduk diam. Ia menantang Yang Ok dalam permainan limbo dengan hadiah amal sebesar 100 juta won. Pemenangnya berhak menentukan tujuan donasi. Lloyd ingin hadiah tersebut disumbangkan kepada Yayasan Jantung Anak-anak, dengan harapan dana itu dapat membantu orang-orang seperti Mirae. Ia dan Yang Ok akhirnya memenangkan permainan tersebut dan merasa sangat senang. Jae-hoon merasa cemburu melihat kedekatan mereka, tetapi ia memiliki masalah yang jauh lebih besar. Di pesta tersebut, Jae-hoon menerima sebuah koper berisi uang tunai, serta sebuah perintah melalui suara dari Shadow, dalang sebenarnya yang selama ini mengendalikan Violet dari balik layar. Jae-hoon tidak mengetahui identitas Shadow, tetapi ia tetap mematuhi perintahnya karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan perdamaian Korea. Kemudian Lloyd mulai menyampaikan pidatonya. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dan membuat pesta berubah menjadi kekacauan. Yang Oke dan Lloyd, yang sama-sama takut satu sama lain berada dalam bahaya.
berlari menerobos situasi tersebut untuk saling menemukan. Sementara Mountain Hawk bergerak melindungi para tamu. Serangan tersebut gagal karena unit berhasil mengamankan semua tamu VIP. Jae-hoon membantu Seung-tae melarikan diri menggunakan mobilnya. Namun, Yang Oko membuntuti mereka hingga ke markas. Di ruang bawah tanah, Seung-tae berhasil melarikan diri, sementara Jae-hoon mengalihkan perhatian Yang Ok yang terlihat siap menembaknya. Jae-hoon kemudian menjelaskan sudut pandangnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Violet tidak sebanding dengan pengkhianatan yang dilakukan negara terhadap mereka. Tak terhitung banyaknya agen yang dikirim ke Korea Selatan lalu dibantai. Orang-orang yang dahulu dihormati sebagai pahlawan akhirnya dibuang begitu saja. Perdamaian indah yang sekarang dirayakan dibangun di atas pengorbanan yang mengerikan. Yang Oke memahami penderitaan tersebut. Mendengar bagaimana kesetiaan mereka dibalas dengan pengkhianatan sangat menyakitkan baginya. Ia sendiri hanya selamat karena tidak pernah benar-benar ditugaskan sebagai mata-mata. Malam itu, Yang Oko menangis sendirian. Dalam pembicaraan dengan wali kota, para petinggi sepakat untuk menangkap Shadow dan merahasiakan serangan di pesta tersebut dari media agar perdamaian tidak terganggu. Mereka harus menyelesaikan semuanya sebelum kedua negara secara resmi menandatangani penyatuan. Meskipun pestanya berakhir kacau, Hae-ji tetap memenuhi janjinya dan memberikan informasi mengenai latar belakang Song-yi. Gadis itu berasal dari Korea Utara dan telah mengalami kehidupan yang sangat sulit sejak kedua orang tuanya meninggal. Karena memiliki kemampuan komputer yang luar biasa, pemerintah merekrutnya ke dalam unit peretasan dan mengirimnya ke Rusia. Di sana, ia bergabung dengan Violet demi bertahan hidup sendirian. Hae-ji juga menyadari bahwa Lloyd jelas sangat berarti bagi Song-yi, karena gadis itu bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya. Yang Oke menyembunyikan identitas Jae-hoon dari atasannya dan sesekali mengunjungi Mirai. Mirai menunjukkan video Vita di tabletnya dan bercanda bahwa Lloyd mungkin adalah tipe pria yang disukai kakaknya. Namun, tiba-tiba Mirai meringis kesakitan. Yang Oke berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Kemudian, Lloyd diam-diam menyusup ke ruang bawah tanah markas Violet dan mendengar Jae-hoon mencoba merekrut Young-ok. Namun, Young-ok menolak. Ia percaya bahwa perdamaian adalah satu-satunya cara untuk menghentikan lebih banyak orang menjadi korban. Dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan apa yang dilakukan Jae-hoon. Jae-hoon menawarkan untuk membayar biaya operasi Mirai, tetapi Young Ok menegaskan bahwa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Setelah itu, Yang Ok diam-diam melihat rekaman atasannya menginterogasi seorang anggota Violet yang ditangkap dengan cara yang sangat kasar. Menurutnya, tindakan tersebut sudah melewati batas yang ia yakini. Untuk menangkap Shadow, para petinggi membiarkan anggota Violet yang ditangkap itu melarikan diri. Mereka kemudian membuntutinya menggunakan seorang agen yang menyamar sebagai anggota Violet, berharap agen tersebut bisa membawa mereka menuju Shadow. Sementara itu, Lloyd diamankan di pusat kendali. Namun, ia melihat Yang Oke mengambil senapan runduk untuk sebuah rencana yang tidak ia ketahui dan memutuskan mengikutinya. Anggota Violet yang melarikan diri kemudian bertemu Jae-hoon di sebuah taman, tetapi rencana tersebut berantakan. Jae-hoon memberikan uang kepada orang yang selamat itu agar ia bisa melarikan diri dan memulai kehidupan baru. Namun, agen yang menyamar sebagai anggota Violet tiba-tiba dibunuh di tempat. Jae-hoon pun menyadari bahwa orang tersebut sebenarnya adalah agen pemerintah yang menyusup. Mountain Hawk bergerak untuk mengejar Jae-hoon. Namun, Yang Oke yang berada di atas sebuah gedung justru membantu Jae-hoon melarikan diri dengan menembaki unitnya sendiri. Ia memastikan tidak ada yang terbunuh dengan hanya menembak rompi anti peluru mereka. Lloyd menemukan Yang Oke di atas gedung dan menuntut penjelasan. Namun, Yang Oke menolak menjawab dan mengatakan bahwa Lloyd tidak akan mengerti. Il-do segera menyadari bahwa Yang Oke telah membantu Jae-hoon melarikan diri. Ia tidak mengikuti misi dan merupakan satu-satunya prajurit elit yang mampu melumpuhkan anak buahnya dengan begitu rapi tanpa membunuh siapapun. Untuk menyelamatkan Yang Oke, Lloyd secara tak terduga berbohong. Ia mengaku bahwa mereka menghabiskan sepanjang hari bersama di sebuah hotel untuk berkencan. Yang Oke sebenarnya tidak menginginkan bantuan tersebut dan siap menghadapi konsekuensinya. Namun, orang-orang mempercayai alibi Lloyd.
sehingga Yang Oke terpaksa ikut berpura-pura. Kembali di markas, Yang Oke bermimpi mencium Lloyd dan langsung terbangun dengan kaget. Ia terguncang karena mimpi tersebut terasa lebih nyata daripada mimpi buruknya tentang ditembak. Alibi tentang kencan palsu mereka kemudian menyebar. Seseorang merekam pengakuan Lloyd dan mengunggahnya ke internet. Dalam sekejap, video tersebut menjadi viral. Alih-alih marah karena idol mereka memiliki pacar, para penggemar Vita justru mendukung hubungan tersebut. Ternyata ada orang lain yang merekam Yang Oke dengan berani melindungi Lloyd dari tembakan saat pesta berlangsung, dan para penggemar menganggap momen itu sangat romantis. Para pejabat Pengwasi juga senang melihat betapa baiknya situasi tersebut dimanfaatkan. Sementara itu, Heiji memberitahu ibunya bahwa ia menyukai Lloyd dan tidak mau menyerah meskipun ada skandal yang sedang terjadi. Yang Oke dengan enggan berpura-pura menjadi pacar Lloyd demi memperkuat alibi mereka. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan makan siang, berjalan-jalan di taman, dan menikmati momen-momen tenang berdua. Di tengah semua itu, Jae-hoon mengajak Young Oke meninggalkan negara tersebut dan berjanji akan mengirim Mire ke rumah sakit terbaik. Namun, Yang Ok menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah membalas kebaikan Jae-hoon dengan menyelamatkannya dan meminta Jae-hoon untuk tidak pernah menemuinya lagi karena mereka sekarang berjalan di jalan yang berbeda. Semua waktu yang mereka habiskan bersama membuat Yang Oke perlahan lebih sering tersenyum. Pada suatu malam yang bahagia, ia menyadari bahwa Lloyd menyukainya dan mengatakan bahwa Lloyd seharusnya tidak jatuh cinta kepadanya. Bukan karena perasaannya bertepuk sebelah tangan. Ia hanya merasa hubungan mereka tidak akan pernah berhasil. Lloyd adalah seorang selebritas yang dicintai banyak penggemar, sedangkan Young Oka adalah prajurit elit yang setiap hari mempertaruhkan nyawanya dalam menjalankan tugas. Namun, dengan mengatakan semua itu, Yang Oka sebenarnya justru mengakui bahwa ia memiliki perasaan yang sama. Lloyd kemudian menciumnya. Ia percaya bahwa selama mereka tetap bersama, mereka pasti bisa menemukan cara untuk menghadapi semua masalah tersebut. Yang Oko akhirnya berhenti menyembunyikan perasaannya, dan keduanya pun menjalin hubungan romantis yang sama sekali tidak terduga. Rekan-rekan Lloyd di militer ikut mendukung hubungan mereka dan bahkan memberikan berbagai ide untuk berkencan. Karena Yang Oke bukanlah wanita biasa. Lloyd bahkan memperlakukan kencan mereka seperti sebuah misi. Young Oke yang masih malu dengan semua hal tersebut mempelajari video-video tentang cara berkencan di internet. Ia menemukan sebuah video tentang hal-hal yang disukai pria, termasuk ajakan untuk makan ramyeon di rumah. Dalam budaya Korea Selatan, ajakan tersebut bisa memiliki makna tersembunyi yang cukup intim. Pada hari kencan, alih-alih pergi ke tempat mewah, Yang Oko justru membawa Lloyd ke rumah untuk bertemu adik perempuannya dan mengajaknya makan ramyeon. Lloyd langsung salah tingkah dan mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat karena Mire ada di sana. Ternyata Yang Oke sama sekali tidak mengetahui makna tersembunyi dari ajakan tersebut. Ia benar-benar hanya bermaksud mengajak Lloyd makan mie. Untungnya, kekecewaan Lloyd segera terobati ketika mereka pergi piknik. Setelah Lloyd kalah dalam sebuah permainan, Yang Oke mendapatkan hak untuk meminta satu permintaan. Alih-alih menerima hadiah mewah yang ditawarkan Lloyd, ia justru meminta Lloyd menyanyikan sebuah lagu untuknya, terinspirasi oleh penampilan musik kecil yang berlangsung di dekat mereka. Yang Oke sangat menyukai penampilan tersebut dan mengakui bahwa dirinya bahagia. Tetapi juga takut kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Lloyd mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan yang berlangsung selamanya, tetapi mereka selalu bisa menciptakan kebahagiaan baru ketika kebahagiaan yang lama mulai memudar. Lalu datanglah pukulan berikutnya. Heiji menemukan rekaman kamera dashboard yang memperlihatkan Yang Oke berbicara secara pribadi dengan Jae-hoon pada malam pesta. Ia menyerahkan rekaman tersebut kepada Il-do. Bukti itu menunjukkan bahwa Young Oke memiliki hubungan dengan Jae-hoon dan pantas menerima hukuman. Heiji melakukan hal tersebut dengan sengaja untuk memisahkan Young Oke dari Lloyd. Ia tahu bahwa jika Young Oke terbukti bersalah, Young Oke mungkin akan dikirim kembali ke Korea Utara. Malam itu, Lloyd mengaku kepada Young Oke bahwa ia menyimpan sebuah kartu SD yang ditemukan di jaket Song Yi. Setelah Young Oke menjelaskan isinya, Lloyd baru mengetahui bahwa kartu tersebut berisi daftar semua agen Violet.
Setelah mereka mengambil foto kenang-kenangan bersama, seseorang menculik Mirei ketika ia menunggu sendirian di luar bilik foto. Lloyd dan Yang Ok langsung panik. Tak lama kemudian, Jae-hoon mengirim pesan kepada mereka bahwa Mirei berada bersamanya. Itu jelas merupakan sebuah ancaman terbuka. Lloyd menyadari bahwa Jae-hoon menginginkan berkas tersebut. Ia kemudian pergi menemuinya seorang diri setelah berjanji kepada Yong-ok bahwa ia akan membawa Mirei kembali dengan selamat. Jae-hoon sebenarnya tidak yakin apakah Lloyd benar-benar memiliki berkas tersebut. Namun, ia teringat bagaimana Song-yi rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menemui Lloyd di rumah sakit. Hal itu membuatnya yakin bahwa Lloyd memang memegang berkas tersebut. Ternyata ia benar. Lloyd menyerahkan berkas itu kepada Jae-hoon demi menyelamatkan Mirei. Kemudian Lloyd bertanya apakah Jae-hoon yang mendorong Song-yi dari atap. Tiba-tiba Seung-tae muncul sambil membawa senjata. Ia mengatakan bahwa Song-yi jatuh dengan sendirinya, berusaha mengalihkan kesalahan dan tidak melibatkan siapapun dalam kejadian tersebut. Seung-tae mengambil kartu SD milik Song-yi untuk membawanya langsung kepada Shadow. Karena Shadow sudah tidak mempercayai Jae-hoon. Ketika Jae-hoon mengejar Seung-tae, Lloyd membawa Mirei yang sedang tertidur pulang dengan selamat. Sesampainya di rumah, Lloyd mengungkapkan bahwa berkas yang ia berikan kepada Jae-hoon sebenarnya palsu. Berkas yang asli disembunyikannya di dalam boneka kecil yang pernah ia berikan kepada Yong-ok. Malam itu, wakil komisaris menangkap Yong-ok atas tuduhan pengkhianatan. Yong-ok menyerahkan diri, tetapi sebelum pergi, ia diam-diam mengembalikan kartu S de Song-yi kepada Lloyd dan memintanya menjaga Mirei. Mirei terbangun dan mengejar kakaknya, tetapi ia pingsan karena terkejut. Lloyd segera membawanya ke rumah sakit, meninggalkan Yang Ok yang tidak berdaya dan sangat khawatir terhadap keadaan adiknya. Yang Ok kemudian dikirim kembali ke Korea Utara, tempat ia mungkin akan dijatuhi hukuman mati. Sebelum mereka berpisah, Lloyd berjanji akan membawa Yang Ok kembali ke Pongwasi dan menjaga Mirei. Lloyd kemudian menyerbu pusat kendali untuk menghadapi wali kota dan para wakil komisaris. Ia membawa daftar anggota Violet dan menuntut agar mereka segera memeriksanya secara transparan. Jika nama Yang Ok tidak tercantum dalam daftar tersebut, berarti ia tidak pernah mengkhianati negaranya. Wali kota menyetujuinya. Namun, berkas tersebut ternyata terenkripsi, sehingga mereka membutuhkan kata sandinya. Song-yi mengatur agar berkas tersebut otomatis menghancurkan dirinya sendiri setelah 3 kali kesalahan memasukkan kata sandi. Satu-satunya petunjuk adalah lagu yang paling membuat Song-yi bahagia. Lloyd yakin lagu tersebut pasti lagu milik Vita, tetapi ia tidak tahu lagu yang mana. Setelah 2 tebakan pertama salah, ia berhasil menebak dengan tepat pada kesempatan terakhir. Berkas tersebut pun terbuka. Nama Yung Oka tidak tercantum di dalamnya. Wali kota kemudian memerintahkan pihak berwenang untuk menangkap semua orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut. Ia juga memperingatkan Lloyd agar berhati-hati karena Violet pasti akan melakukan serangan balasan. Lloyd kemudian meminta wali kota membantunya membawa Yang Oke kembali. Sang wali kota berjanji akan berusaha. Sementara itu, Hiji sangat terpukul karena Lloyd tidak mau menyerah pada Yang Oke. Ia bertanya mengapa Lloyd terus memperjuangkan hubungan mereka jika pada akhirnya mereka mungkin tidak bisa bersama. Lloyd menjawab bahwa Hiji tidak berhak menentukan bagaimana kisah cintanya berakhir. Ia kemudian menyadari bahwa Hijilah yang melaporkan Yang Ok. Hiji mengatakan bahwa ia hanya tidak ingin Lloyd terlibat dengan seorang wanita berbahaya yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun. Heji mengaku bahwa ia melakukan semua itu karena peduli kepada Lloyd dan kemudian menyatakan perasaannya. Namun, Lloyd dengan tegas menolaknya. Identitas Shadow masih belum diketahui. Karena itu, wali kota menugaskan orang-orangnya untuk menangkapnya dengan menggunakan sebuah jebakan. Di sebuah penjara di Korea Utara, Yang Oka bertemu dengan anggota Violet yang dulu pernah dibantu Jae-hoon untuk melarikan diri. Ia memperingatkan Yung Oke bahwa Lloyd berada dalam bahaya besar karena telah membongkar identitas anggota Violet. Hal tersebut membuat Shadow murka dan memerintahkan anggota yang tersisa untuk membunuh Lloyd. Lloyd kemudian bertemu dengan pengasuh Mirei dan memberitahunya bahwa ia sudah mengatur operasi untuk gadis tersebut.
Sambil menjalankan tugas militernya, Lloyd terus mencari cara untuk membawa Yang Oke kembali. Ia sangat merindukannya dan patah hati ketika mendengar bahwa Yang Oke telah dibebaskan, tetapi justru dikirim ke sebuah unit revolusioner di Timur Tengah. Namun, tiba-tiba Yang Oke kembali dan mengejutkan Lloyd. Lloyd bahkan mengira dirinya sedang berhalusinasi. Ternyata Yang Oke telah terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan. Namun, tepat sebelum diberangkatkan ke Timur Tengah, Yang Oke memilih untuk pensiun. Keputusan itu berarti ia harus mengubur kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tetapi ia sudah menentukan pilihannya. Ia ingin berada di Pongwasi untuk merawat adiknya dan bersama pria yang dicintainya. Meninggalkan mereka hanya akan membuatnya lebih menderita daripada yang sanggup ia tanggung. Lloyd meminta maaf karena terlalu fokus pada Mire hingga hampir membuat adik Yang Ok kehilangan pekerjaannya. Yang Oke tidak mempermasalahkannya dan justru sangat bahagia karena akhirnya adiknya bisa mendapatkan pengobatan. Sementara itu, Seung-tae menerima perintah baru dari Shadow. Serangan-serangan mereka terus gagal karena skandal Lloyd justru membuat perhatian publik teralihkan sehingga Violet tidak dianggap serius. Dengan kekuatan yang masih tersisa, Shadow memerintahkan Seung-tae untuk membunuh Lloyd karena pengaruh Lloyd di mata publik sudah terlalu besar untuk diabaikan. Setelah Yang Oke mengunjungi adiknya, Minho membawa Lloyd ke pusat kendali untuk melindunginya dari serangan Violet. Para petinggi mulai curiga mengapa Yang Oke kembali ke Pongwasi setelah pensiun dan mulai menyelidikinya. Di ruang interogasi, Yang Oke mengatakan kepada Lloyd bahwa ia memang sengaja pensiun. Ia tidak mau meninggalkan orang-orang yang penting baginya. Meskipun keputusan tersebut berarti kehilangan kesempatan untuk membersihkan nama ayahnya. Yang Oke tidak menyesali pilihannya. Ia percaya bahwa mendiang orang tuanya akan lebih bahagia jika ia melepaskan masa lalu dan memilih menjalani hidup demi masa depan. Sejak bertemu kembali dengan Yang Oke, Jae-hoon mulai mempertanyakan apakah balas dendamnya benar-benar layak diperjuangkan. Luka akibat pengkhianatan mungkin tidak akan pernah sembuh. Tetapi menghancurkan perdamaian juga tidak akan memperbaiki apapun. Keraguan tersebut perlahan menggerogoti Violet dari dalam. Seung-tae mulai tidak mempercayai Jae-hoon dan bertindak sesuka hatinya. Ketika Yang Ok menolak tawaran Jae-hoon untuk meninggalkan negara tersebut, Jae-hoon akhirnya menerima perkataannya. Menghancurkan perdamaian hanya akan menciptakan banyak korban yang tidak bersalah, mungkin bahkan wanita yang dicintainya. Sama seperti Yang Ok yang mengorbankan keinginannya sendiri demi melindungi masa depan, Jae-hoon akhirnya melepaskan dendamnya demi melindungi Yang Oke. Akhirnya, untuk menangkap Shadow, wali kota menjadikan Lloyd sebagai umpan. Ia akan menyiapkan sebuah rumah persembunyian dan berpura-pura membocorkan lokasinya. Siapapun yang datang untuk menangkap Lloyd berarti adalah Shadow. Lloyd menyetujuinya, tetapi diam-diam ia membuat rencana lain bersama rekan-rekannya di militer. Saat wali kota dan para pengawalnya mengawal Lloyd menuju rumah persembunyian, Lloyd tiba-tiba mengubah arah di tengah perjalanan. Ia bertaruh bahwa Shadow yang sebenarnya akan mengikuti pergerakannya. Di pusat kendali, sinyal GPS Lloyd dan wali kota tiba-tiba menghilang. Minho langsung panik dan meminta Yang Ok mengejar mereka. Entah bagaimana, Seung-tae mengetahui lokasi baru Lloyd secara tepat. Dari atas sebuah gedung, ia sudah membidik Lloyd dengan senapan runduk. Namun, sebelum ia sempat menembak, Jae-hoon datang dan mencoba meyakinkannya bahwa membunuh Lloyd tidak akan mengubah apapun. Seung-tae mengungkit kematian rekan-rekan mereka di hadapan Jae-hoon. Jae-hoon mengakui bahwa sebagai pemimpin, kegagalannya adalah tidak mampu melindungi mereka. Namun, Seung-tae masih dibutakan oleh dendam dan turun untuk membunuh Lloyd. Tepat pada waktunya, Yang Oke tiba dan menyelamatkan Lloyd, sementara wali kota berhasil melarikan diri bersama para pengawalnya. Lloyd berhasil melumpuhkan Seung-tae. Tak lama kemudian, Jae-hoon menyusul dan akhirnya kembali bertemu dengan Young Oke. Sebagai seorang teman, Young Oke memberinya satu kesempatan terakhir untuk melarikan diri bersama Seung-tae. Jae-hoon yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya berdamai dengan Lloyd dan memintanya untuk menjaga Young Oke. Tepat pada saat itu, Seung-tae menembak ke arah Lloyd.
Jae-hoon langsung melompat ke depan dan menerima tembakan tersebut, mengorbankan nyawanya demi Lloyd. Mountain Hawk tiba dan berhasil melumpuhkan Seung-tae, sementara Yang Ok menangisi kepergian pria yang dahulu pernah membantunya bertahan hidup di masa-masa tersulit. Identitas Shadow masih belum diketahui, tetapi Lloyd mendapatkan sebuah petunjuk. Selama ini Shadow ternyata berada sangat dekat dengannya, seseorang yang selama ini berpura-pura melindungi dan peduli kepadanya. Sulit dipercaya, tetapi Lloyd yakin bahwa Shadow adalah wali kota Pongwasi. Wali kota ternyata memberikan lokasi Lloyd kepada Seung-tae secara langsung melalui GPS yang dipasang di mobil Lloyd. Setelah menyadari rencananya telah gagal, sang wali kota memohon perlindungan kepada para pengawalnya. Ia bahkan berbohong dengan mengatakan bahwa Shadow sedang mencoba membunuhnya. Situasi semakin buruk ketika ia memalsukan bukti dan mengatakan bahwa orang-orang yang menghancurkan perdamaian adalah mata-mata Korea Utara. Hal tersebut membuat Minho dan Il-do saling curiga dan berbalik melawan satu sama lain. Lloyd dan Young Ok segera kembali ke pusat kendali untuk menangkap wali kota. Untungnya, Minho dan Il-do mengesampingkan ego mereka demi perdamaian dan menurunkan senjata masing-masing. Namun, sebelum Lloyd sempat membongkar kebenaran, wali kota membalikkan keadaan dan menyandra Lloyd. Sama seperti Violet, wali kota sebenarnya tidak percaya pada perdamaian karena perdamaian membuat hidupnya kehilangan makna. Konflik, kekacauan, dan perang telah membuatnya menjadi sosok yang berkuasa dan dibutuhkan ketika Korea Selatan dan Korea Utara masih bermusuhan. Jika perdamaian berhasil, ia hanya akan menjadi pejabat biasa tanpa rasa takut yang bisa ia gunakan untuk memerintah orang lain dan tanpa kesempatan menjadi pahlawan seperti yang selama ini ia dambakan. Lloyd meminta Yang Ok menembaknya untuk mengakhiri semuanya, tetapi Yang Ok tidak sanggup melakukannya. Dalam kekacauan tersebut, Minho secara tidak sengaja menembak Lloyd, sementara Mountain Hawk berhasil menangkap wali kota. Yang Ok langsung menangis dan mengakui bahwa ia mencintai Lloyd. Mendengarnya, Lloyd mengatakan bahwa ia juga mencintainya, lalu menunjukkan rompi anti peluru yang ternyata telah menyelamatkan nyawanya. Yang Ok merasa lega dan langsung menciumnya. Setelah Shadow ditangkap dan keterlibatannya dengan Violet terbongkar, Mountain Hawk menjadi pusat perhatian karena berhasil memecahkan kasus tersebut. Yang Ok memang sudah pensiun dari militer, tetapi ia tetap bersama Mountain Hawk dan siap melindungi perdamaian. Lloyd dan Yang Ok kemudian mengunjungi Mirei sebelum operasi. Lloyd juga menceritakan bahwa Jae-hoon sempat menemuinya sebelum meninggal. Jae-hoon ingin menangkap Shadow sebelum dirinya pergi agar perdamaian dapat bertahan dan Yang Ok, yang saat itu masih di penjara, bisa dibebaskan. Karena Jae-hoon belum pernah melihat Shadow secara langsung. Setelah mendengar hal tersebut, Yang Ok akhirnya menyadari betapa dalamnya Jae-hoon peduli kepadanya, dan bahwa pada akhirnya ia memilih berada di pihak yang benar. Operasi Mirai berhasil. Saat mengurus berbagai dokumen, Lloyd bertemu kembali dengan Song Yi, yang kini menggunakan kursi roda tetapi sedang dalam proses pemulihan. Lloyd merasa sangat bersyukur melihat keadaannya membaik. Song Yi berjanji akan datang ke konser Vita setelah Lloyd menyelesaikan wajib militernya, dan Lloyd dengan senang hati menantikan hari tersebut. Di kamar Mirai, Lloyd meminta Yang Ok untuk menghabiskan sisa hidup bersamanya. Namun, Yang Ok menolak untuk menikah dalam waktu dekat. Ia mengetahui bahwa para idol mungkin tidak bisa menikah jika ingin mempertahankan karier mereka, sehingga ia memilih menunda pernikahan demi Lloyd. Mirai juga sudah semakin dekat dengan tetangga pengasuhnya, yaitu sepasang pemilik toko yang terdiri dari seorang warga Korea Selatan dan seorang warga Korea Utara. Ketika keduanya menikah, Lloyd dan Young Ok menghadiri pernikahan tersebut. Lloyd kembali bertanya kapan Young Ok akan menikah dengannya. Young Ok menjawab bahwa mereka akan menikah ketika waktunya sudah tepat. Lloyd senang karena Young Ok begitu memahami situasinya, dan ia semakin gembira ketika Young Ok berhasil menangkap buket bunga pengantin. Tiba-tiba Vita muncul dan mengejutkan semua orang, termasuk para prajurit Mountain Hawk. Lloyd pun bergabung dengan grupnya untuk tampil. Mirai yang kini sudah sehat sangat bahagia. Semua orang bernyanyi dan menari, sementara Yang Ok memandang Lloyd dengan senyum bangga.
Cerita berakhir ketika pesta pernikahan selesai dan Mountain Hawk, termasuk Lloyd, kembali menerima panggilan untuk menjalankan misi baru demi melindungi perdamaian. Jadi, pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah mengabaikan seorang gadis hanya demi koleksi mainanmu, karena bisa-bisa kamu malah berakhir melawan teroris, berpura-pura menjalin hubungan, dan tetap harus membayar Mai yang bahkan tidak sempat kamu makan.